Berbicara mengenai alih kode biasanya diikuti pula dengan pembicaraan mengenai campur kode. Kedua peristiwa yang lazim terjadi dalam masyarakat bilingual ini mempunyai kesamaan yang besar, sehingga seringkali sukar untuk dibedakan. Di sini Malahil dan Hill dalam penelitian mereka mengenai masyarakat bilingual bahasa Spanyol dan Nahuatl di kelompok Indian Meksiko mengatakan bahwa tidak ada harapan untuk membedakan antara alih kode dan campur kode. Kesamaan yang ada antara alih kode dan campur kode adalah digunakannya dua bahasa atau lebih, atau dua variasi dari sebuah bahasa dalam suatu masyarakat tutur. Namun yang jelas, kalau dalam alih kode, saat bahasa atau ragam bahasa yang digunakan itu masih memiliki fungsi otonomi masing-masing yang dilakukan secara sadar. Sedangkan di dalam campur kode, ada sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan untuk memiliki fungsi keotonomiannya. Sedangkan kode-kode lain yang terlibat dalam peristiwa tutur itu hanya berupa serpihan-serpihan saja, tanpa fungsi atau otonomiannya sebagai sebuah kode. Nah, secara jelasnya saya berikan contoh seperti ini. Jika dalam bahasa Indonesia banyak menyelipkan serpihan-serpihan bahasa Indonesia, semisal seperti ini. Seorang penutur yang dalam bahasa Indonesianya mereka seringkali banyak menyelipkan serpihan-serpihan bahasa daerahnya. Bisa dikatakan telah melakukan campur kode. Nah, akibatnya akan muncul satu ragam bahasa Indonesia yang kejawa-jawaan, jika itu berbahasa Jawa, atau bahasa Indonesia yang kesunda-sundaan jika penutur tersebut menggunakan bahasa Sunda. Seperti itu. Thielander mencoba menjelaskan perbedaan antara alih kode dan campur kode. Beliau berpendapat bahwa bila di dalam suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari satu klausa suatu bahasa ke klausa bahasa lain, maka peristiwa itu terjadi dinamakan dengan alih kode. Tetapi apabila di dalam suatu peristiwa tutur klausa-klausa maupun frase-frase yang digunakan terdiri dari klausa dan frase campuran, dan masing-masing klausa dan frase itu tidak mendukung fungsinya sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi adalah campur kode, bukan alih kode. Dalam hal ini, menurut Thielander, selanjutnya itu memang ada kemungkinan terjadinya perkembangan dari campur kode ke alih kode. Nah, perkembangan ini misalnya dapat dilihat kalau ada usaha yang mengurangi kehibridaan klausa-klausa atau frase-frase yang digunakan, serta memberi fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan keotonomian bahasanya masing-masing. Di sini, tokoh lain bernama Fosol juga memberikan kriteria gramatikal untuk membedakan campur kode dan alih kode. Kalau seseorang menggunakan satu kata atau frase dari satu bahasa, dia telah melakukan campur kode. Namun, apabila satu klausa jelas-jelas memiliki struktur gramatikal suatu bahasa dan klausa berikutnya disusun menurut struktur gramatikal bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Nah, di sini Frazell telah memberikan contoh campuran bahasa Spanyol dan bahasa Inggris yang diangkat dari Labov. Coba kita simak terlebih dahulu ya. Berdasarkan kriteria kegramatikalan, maka dari awal sampai dengan kata pero merupakan sebuah serpihan dari bahasa Spanyol. Kata-kata happy, free, dan you know dipinjam dari bahasa Inggris. Nah, klausa berikutnya itu sepenuhnya adalah ke dalam bahasa Inggris, baik ke dalam kosakata maupun gramatikalnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bagian awal teks di atas sampai dengan ungkapan more or less yang berupa if clause
adalah bahasa Spanyol yang bercampur dengan bahasa Inggris. Nah, di sini alih kode ke dalam bahasa Inggris itu baru dimulai dengan kata I, meskipun di depannya ada 4 buah kata dalam bahasa Inggris.